Ilmu pengasih, tumbal nafsu di bawah ranjang pesugihan. Nara, seorang penari sinden muda yang dikenal karena kecantikannya, tinggal di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu. Sejak usia 17 tahun, ia sudah diajari ilmu pengasihan oleh neneknya yang seorang dukun kejawen. Ilmu itu membuat para lelaki tergila-gila padanya. Tapi bukan hanya cinta yang ia terima, melainkan juga kekayaan dan persembahan dari para pria yang pernah tidur dengannya. Yang tak mereka tahu, setiap pria yang tidur dengan Nara tak akan pernah hidup normal lagi. Energi mereka terserap saat klimaks, dijadikan tumbal dalam ritual pengasihan untuk memelihara makhluk gaib yang disebut Kangjeng Lelono. Sosok lelaki tinggi berwajah tampan namun tak punya bayangan. Namun segalanya berubah saat seorang pemuda kota bernama Arga datang ke desa itu untuk mencari ketenangan setelah patah hati. Ia tinggal di losmen tempat Nara bekerja sebagai penghibur malam. Arga terpesona, lalu jatuh cinta, tapi tidak hanya tubuhnya yang direnggut, jiwanya pun mulai dikikis pelan-pelan. Arga terus merasa terobsesi dan kecanduan tidur dengan Nara. Tapi setiap malam ia bermimpi berada di ranjang emas bersama sosok Nara yang berubah menjadi makhluk bersisik dengan lidah bercabang. Ia tidak bisa berhenti meski tubuhnya makin lemah, dan wajahnya mulai berubah. Sampai suatu malam, Nara hamil. Namun kandungan itu bukan dari dunia ini. Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah merah di lereng Gunung Lawu. Angin menerpa dedaunan, membawa aroma basah yang menyatu dengan bau dupa yang terbakar di altar kecil di sudut rumah kayu tua. Di dalam rumah itu, seorang perempuan muda berdiri di depan cermin besar, memulas bibirnya dengan lipstik merah menyala. Matanya menatap dirinya sendiri dengan tatapan kosong, namun mulutnya tersenyum pelan. Namanya Nara. Usianya baru 22 tahun, namun tubuhnya menggoda seperti wanita dewasa yang penuh rahasia. Rambutnya panjang dan hitam, jatuh hingga ke pinggang. Kulitnya kuning langsat, mulus, dan wangi seperti bunga melati yang baru mekar. Ia adalah penari sinden di losmen tua milik Buyati, tempat para pria datang bukan sekadar untuk hiburan, tapi juga untuk merasakan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang biasa. Malam itu, Nara menyalakan sebatang dupa terakhir. Ia duduk di depan altar, membuka kain jariknya perlahan, memperlihatkan tubuhnya yang hanya dibalut kemben tipis. Di hadapannya, cermin besar dipasang menghadap pintu kamar. Ia mengambil kendi kecil dari atas altar, menuangkan cairan hitam ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke perut dan dada. Kangjeng Lelono, aku persembahkan tubuh ini malam ini, beri aku kekuatanmu, beri aku lelaki yang bisa kubakar jiwanya. Tiba-tiba, cermin itu berkabut. Sosok bayangan pria tinggi muncul samar di belakang pantulan Nara. Tak bersuara, tak bergerak, tapi matanya menyala merah. Sementara itu, jauh di kota, Arga, pria muda berusia 27 tahun, baru saja kehilangan pekerjaannya. Hidupnya hancur setelah tunangannya berselingkuh dengan atasan sendiri. Ia putus asa dan memutuskan pergi ke desa tempat ibunya dulu dilahirkan, Desa Kemuning, desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Lawu. Aku butuh ketenangan, mungkin dengan menjauh, aku bisa waras, gumamnya di dalam bus malam yang penuh kabut rokok. Begitu tiba di desa, ia menginap di sebuah losmen tua bernama Lestari Sari. Penginapan yang hanya punya 6 kamar, tapi selalu tampak ramai di malam-malam tertentu. Arga tidak curiga apa-apa. Ia hanya ingin tidur, tenang, dan melupakan kota. Malam pertama, ia mendengar suara tembang sinden yang mengalun pelan dari kamar paling ujung. Lirih, sendu, seolah memanggil. Arga tertarik. Ia keluar kamar, mengikuti suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Nara sedang menari. Perlahan. Tubuhnya meliuk di bawah cahaya lampu temaram. Kainnya tipis, nyaris transparan, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggoda. Namun ada sesuatu yang lain, aura misterius, yang membuat Arga sulit berpaling. Mata mereka bertemu. Nara tersenyum. Kau tamu baru? Tanyanya, suaranya serak namun lembut. Iya, aku Arga. Kalau butuh hiburan, kamarku selalu terbuka.
Ucapan itu tak terdengar murahan. Justru seperti undangan dari seorang ratu. Dan Arga, entah kenapa, mengangguk. Malam itu juga, mereka bercinta. Tubuh Nara terasa hangat, basah, dan harum. Tapi setiap sentuhan seperti menyalakan api di kulit Arga. Ia terhanyut, tenggelam dalam kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik desah dan ciuman, ada bisikan samar dari balik dinding. Satu tumbal, satu jiwa. Saat Arga mencapai puncak, tubuhnya gemetar hebat. Darah keluar dari hidungnya. Matanya gelap. Dan sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat bayangan pria berdiri di cermin, menatapnya sambil tersenyum, bukan senyum manusia. Esok paginya, Arga terbangun sendiri. Nara tidak ada. Tapi di lantai kamar, ada jejak darah kecil, mengarah ke cermin yang kini retak di sudut bawahnya. Arga merasa tubuhnya lemas. Tapi di balik itu, ada dorongan aneh di dalam dirinya. Ia ingin lagi. Ingin Nara. Ingin tubuh itu. Apapun harganya. Sudah 3 hari sejak malam pertama itu. Arga masih tinggal di losmen Lestari Sari. Tapi sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam tubuhnya menggigil aneh, seperti merindukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam tidurnya, ia terus bermimpi tentang tubuh Nara, gerakan pinggulnya, suara desah napasnya, dan mata hitamnya yang selalu menatap tajam seolah menelanjangi jiwanya. Tapi Nara menghilang. Setiap kali Arga bertanya pada pemilik losmen, Bu Yati hanya menjawab pendek. Nara sedang tidak menerima tamu. Namun Arga tahu, ada yang disembunyikan. Suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan petir menyambar di kejauhan, Arga terbangun karena suara ketukan di pintunya. Ia membuka dengan cepat. Dan di sanalah, Nara berdiri. Basah kuyup. Kain jarik yang dikenakannya menempel ketat di tubuh, memperjelas lekuk yang selama ini menghantuinya. Tanpa sepatah kata, Nara masuk. Tatapannya kosong, namun tubuhnya panas saat disentuh. Mereka bercinta lagi, di atas ranjang reot dengan spray putih yang cepat berubah warna karena peluh dan darah dari goresan-goresan kecil di punggung Arga. Tapi malam itu berbeda. Nara tidak hanya menggerakkan tubuhnya dengan ritme menggoda, ia juga membisikkan mantra-mantra kuno di telinga Arga. Aku tanam benih di tubuhmu, aku ikat rohmu ke milikku, kau milikku, Kangjeng Lelono menyaksikan. Tubuh Arga mendadak panas. Ia mendesah, menjerit bahkan, namun tidak karena sakit, melainkan karena kenikmatan yang menjelma seperti kecanduan. Di detik klimaks, bayangan sosok pria tinggi muncul lagi di cermin kamar. Kali ini lebih jelas. Wajahnya tampan, tapi matanya merah menyala dan senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Keesokan harinya, Arga bangun dengan kondisi berbeda. Tulangnya terasa berat, dan kulit di lehernya mulai terlihat kehitaman. Di dada kirinya, seperti ada bekas telapak tangan kecil, hitam seperti terbakar. Ia melihat ke cermin. Matanya merah. Dan untuk sesaat, bayangan di cermin bergerak lebih lambat daripada tubuhnya sendiri. Sudah mulai menyatu ya? Biasanya tanda itu muncul di hari ketiga. Apa maksud Bu Yati? Ilmu pengasihan itu bukan sekadar ikat batin, Le. Itu kontrak darah. Kau sudah jadi bagian dari Nara sekarang, bagian dari ritual yang lebih besar. Malam keempat, Arga tidak bisa menahan dorongan tubuhnya. Ia mendatangi kamar Nara sendiri. Kali ini, ia memohon untuk disentuh, dipeluk, dijadikan milik. Nara hanya tertawa pelan. Lalu membuka pintu lebar. Aku hanya penyalur, yang kau dambakan sebenarnya bukan aku, tapi sesuatu yang sudah menempel di tubuhku. Malam itu, mereka bercinta lagi. Kali ini lebih liar, lebih panas, lebih brutal. Keringat bercampur darah, dan ranjang berguncang seolah menahan beban dari dunia lain. Di luar kamar, suara tembang sinden mengalun pelan. Tapi jika didengarkan lebih dekat, suara itu seperti tangisan. Tangisan para lelaki yang pernah mencintai Nara dan tak pernah kembali. Di akhir malam, tubuh Nara bergetar keras.
Ia memegangi perutnya sendiri. Dia mulai tumbuh, cepat sekali. Benih Kangjeng Lelono sudah masuk ke rahimku. Arga menatap perut Nara yang mulai membengkak. Belum seminggu, tapi terlihat jelas ada sesuatu yang hidup dan bergerak di dalam sana. Kau akan jadi ayahnya, atau lebih tepatnya, wadahnya. Arga tidak mengerti. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa pergi. Tubuhnya milik Nara. Jiwanya sudah diikat. Pagi itu sunyi. Kabut turun rendah, menutupi atap losmen Lestari Sari. Burung-burung tak berkicau, dan embun terasa lebih dingin dari biasanya. Arga duduk di ujung ranjang, tubuhnya lemas, kulitnya semakin pucat. Sementara Nara masih tertidur di balik kain tipis yang hanya menutupi sebagian tubuhnya. Ia terlihat damai. Tapi perutnya kini menggembung seperti wanita hamil 5 bulan, padahal malam sebelumnya masih datar. Arga menyentuh perut itu dengan gemetar. Dan tiba-tiba, sesuatu dari dalam perut itu menyentuh balik, gerakan keras, cepat, bukan seperti tendangan janin, lebih seperti cakar. Nara membuka mata perlahan. Senyumnya penuh ketenangan, namun matanya kosong. Dia sedang tumbuh cepat. Karena kau memberinya banyak, hasrat. Arga menarik tangannya dengan cepat. Apa yang kau tanam di tubuhku? Itu bukan tanamanku, itu milik Kangjeng Lelono. Aku hanya rahim, kau adalah api yang membesarkannya. Arga berdiri tergesa. Tubuhnya goyah. Ia melihat bayangannya di cermin kamar, mata yang makin merah, kulit yang mulai bersisik, dan bekas hitam di dadanya kini bercabang seperti akar. Ia berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal. Di lorong, Buyati sudah menunggu. Kalau ingin pergi, ini saatnya. Sebelum malam ke-7, ucap Buyati. Kenapa malam ke-7? Karena setelah itu, kau bukan Arga lagi. Kau hanya wadah. Arga memohon penjelasan. Akhirnya, Buyati membawa Arga ke ruang bawah tanah losmen. Di sana, dinding-dinding dipenuhi lukisan-lukisan tua berbau mistik. Sebuah altar besar berdiri dengan ukiran wajah pria bermata merah. Di altar itu, tersimpan kain kemben Nara yang sudah mengering dengan bercak darah hitam. Buyati berkata, losmen ini adalah tempat pengabdian. Lelono adalah makhluk dari dimensi lain, penguasa nafsu dan darah. Ia datang setiap 17 windu sekali untuk menanam benih. Dan Nara, dipilih karena darahnya bersih dan tubuhnya suci. Tapi benih tak bisa tumbuh tanpa pengorbanan. Pengorbanan? Lelaki yang merasakan tubuh Nara bukan hanya pemberi benih, mereka adalah tumbal. Lelono meminum hasratmu. Setiap desahmu adalah doa pemanggil. Setiap klimaksmu adalah kontrak. Kau tak bisa pergi begitu saja. Arga ingin lari. Tapi begitu ia menjejakkan kaki keluar losmen, darah menetes dari telapak kakinya. Kakinya mulai melepuh. Ia berteriak. Dari belakang, Nara muncul. Ia telanjang, tubuhnya berbalut kabut tipis, dan perutnya kini berdenyut. Mata Nara menangis, namun senyumnya tetap menggoda. Kau mencintaiku, kan, Arga? Arga hanya bisa terdiam. Kalau begitu jangan tinggalkan aku. Kita akan melahirkan anak dari dunia lain. Anak yang akan membakar dunia dengan cinta dan kematian. Malam itu, Arga dikurung di kamarnya. Tapi ia tidak melawan. Tubuhnya terlalu lemah. Suhu tubuhnya naik, dan setiap jam ia mengalami halusinasi erotik. Sosok Nara muncul dari cermin, dari lantai, dari uap air di kamar mandi, menggodanya, menari, mencumbunya. Di luar kamar, suara sinden terdengar lagi. Tapi kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti ritual. Lampu berkedip. Udara menghangat. Pukul 2 dini hari, pintu kamar terbuka sendiri. Dan Nara berdiri di ambang pintu. Perutnya kini besar seperti 9 bulan. Tapi wajahnya bercahaya. Tangannya mengulurkan kendi kecil berisi darah segar. Minum ini, maka kau akan melihat dunia tempat dia berasal. Arga menolak. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Mulutnya meminum cairan itu. Dan dalam sekejap,
dunia di sekelilingnya runtuh. Dinding kamar mengelupas, menjadi daging. Langit-langit berubah menjadi langit malam merah darah dengan bulan hitam. Dan di depan matanya, seekor makhluk berdiri, tinggi, bersayap, bertanduk, dengan mata menyala seperti bara. Ia tersenyum, dan memanggil Arga, anakku. Tubuh Arga jatuh ke lantai kamar losmen, menggigil hebat. Cairan darah dari kendi yang diminumnya tadi masih terasa hangat di kerongkongan. Tapi yang lebih menakutkan bukan itu, melainkan dunia yang kini ia lihat. Dunia yang tak lagi sama. Dinding kamar kini menjelma seperti daging berdetak. Lantai berubah menjadi permukaan lengket yang mengeluarkan bisikan. Dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan perempuan tanpa mata duduk bersimpuh, bersenandung tembang Jawa dengan nada lirih, seolah meratapi kematian yang belum terjadi. Nara berdiri di atas ranjang, perutnya menggembung abnormal, seolah tak menampung janin manusia. Dari sela-sela kulitnya, terlihat pergerakan seperti tangan-tangan kecil yang mendorong keluar. Arga menjerit. Aku tidak mau ini. Tapi tubuhnya tetap mendekat. Seolah dikendalikan sesuatu dari dalam dirinya. Di luar kamar, Buyati menaburkan kemenyan di altar kecil. Ia membaca mantra dengan suara pelan. Ruh pengasih datang dari barat, membawa cinta, membawa darah. Siapa menyentuh, siapa menyerah, tubuhnya jadi jalan bagi sang lelono. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi muncul di belakangnya. Lelaki berjas lurik, tinggi menjulang dengan wajah samar. Lelono. Buyati membungkuk dalam. Tuan, wadahnya sudah hampir siap. Makhluk itu tak menjawab. Ia hanya menyeringai dan menghilang seperti asap. Sementara itu, Arga tenggelam dalam halusinasi. Ia melihat dirinya di atas altar, telanjang, tubuhnya diikat kain putih yang terlumur darah. Nara berada di atasnya, tubuhnya menari dengan irama lambat namun menggoda. Tapi bukan gairah yang ia rasakan, melainkan teror. Setiap sentuhan Nara, tubuh Arga menghitam. Dari sela-sela pori-porinya, keluar asap tipis berbau besi terbakar. Kulitnya melepuh, namun kenikmatan yang ia rasakan membuatnya sulit menolak. Campuran antara cinta dan penyiksaan. Arga, biarkan aku menyatu sepenuhnya, hanya malam ini saja. Setelah itu, kau akan bebas, bisik Nara sambil menekan tubuhnya lebih dalam. Tapi Arga menangis. Di sudut matanya, ia melihat bayangan Sari, mantan kekasihnya yang dulu bunuh diri. Wajahnya pucat, mata kosong, namun bibirnya bergerak. Dia bukan manusia lagi lari, sebelum semuanya terlambat. Namun Nara mencengkeram dagu Arga dan membisikkan mantra. Aku Nara, pembawa rahim iblis, kau benih, kau wadah, bersatu dalam pelukanku, terlahirlah api dari dunia bawah. Saat itu, cahaya merah menyelimuti ruangan. Udara membeku. Dan Arga pasrah. Ia memeluk Nara, dan sekali lagi, mereka bersetubuh, bukan dengan cinta, tapi dengan kutukan. Ketika pagi datang, Arga terbangun sendirian. Kamar kembali seperti semula, tapi tubuhnya berubah. Kulitnya bersisik, bola matanya kekuningan. Di punggungnya, tumbuh tonjolan seperti bakal sayap. Ia berjalan keluar kamar. Losmen sunyi. Di lorong, tergantung kain putih panjang dengan bercak darah. Dan di dinding, tertulis dengan darah. 3 malam lagi, ia lahir. Arga menangis. Tapi dari jauh, terdengar suara Nara. Tenang, sayang, sebentar lagi, kau akan jadi raja di dunia baruku. Arga tak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia berdiri di depan cermin besar di kamar losmen, tubuhnya hanya dibalut kain tipis. Dari tengkuknya, urat-urat menghitam menjalar ke dada dan perut. Kedua matanya kini tak sama, satu kuning keemasan, satu merah menyala. Dan punggungnya mulai menonjol, seolah dagingnya sedang membelah dari dalam. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena hasrat yang aneh, hasrat yang bukan miliknya sendiri. Dia mulai masuk ke dalammu, Arga. Suara Nara muncul dari belakang, lembut dan menggoda.
Ia mendekat tanpa suara, hanya kain tipis melilit tubuhnya. Aroma tubuhnya menusuk seperti bunga kantil dan darah. Nara memeluk Arga dari belakang. Kedua tangannya membelai perut Arga yang mulai menggembung perlahan. Benihnya tumbuh, tapi bukan hanya di rahimku. Dia juga hidup di dalam tubuhmu. Arga menepis pelan, tapi kulit Nara terasa lengket. Apa maksudmu? Tubuhmu sedang disiapkan jadi inang ganda. Lelono memilihmu, karena kau mencintaiku dengan seluruh tubuhmu. Tidak ada cinta yang lebih kuat dari cinta yang dikutuk. Bu Yati mengamati dari jauh, melalui cermin pemanggil yang ditaruh di altar bawah tanah. Wajahnya makin tua, mata berair. Arga terlalu dalam, dia sudah tak bisa kembali kecuali dengan darahnya sendiri. Ia membuka kitab tua bertuliskan huruf Jawa kuno, menelusuri halaman demi halaman. Di salah satu lembar, tergambar sosok pria bersayap hitam memeluk dua manusia, satu pria, satu wanita. Di bawahnya tertulis, tumbal pengasih, lelaki dan wanita harus bersatu dalam ikatan nafsu. Maka lahirlah anak dari dua dimensi. Malam kelima datang. Arga mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di atas altar batu di tengah padang kematian. Di bawah altar, para arwah menangis dan tertawa bersamaan. Langit merah, dan sosok raksasa bersayap turun dari langit, Lelono. Makhluk itu menyentuh dada Arga, lalu memeluknya. Arga tak bisa bergerak. Dan saat ia terbangun, tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dan darah. Di ujung tempat tidur, Nara duduk. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya tersenyum. Tapi perutnya kini robek kecil di bagian bawahnya, bukan karena luka, tapi karena sesuatu dari dalam ingin keluar. Kita sudah masuk malam kelima, sayang. 2 malam lagi, dan kau akan lihat anak kita. Anak cinta dan neraka. Arga terisak. Aku nggak kuat. Aku mau pulang. Aku mau keluar dari tempat ini. Nara mencium lehernya. Kau boleh pergi, tapi hanya kalau kau sanggup menahan tubuhmu sendiri. Karena mulai malam ini, tubuhmu bukan milikmu lagi. Dan benar. Saat Arga mencoba berdiri dan keluar kamar, tubuhnya menggigil hebat. Tiba-tiba, perutnya sendiri bergerak. Seperti ada sesuatu dari dalam yang menekan, mencakar, mencoba keluar dari tubuh pria. Ia menjerit dan ambruk di lantai. Bu Yati masuk ke kamar dengan membawa wadah tanah liat berisi air bunga dan jarum emas. Ia menggambar simbol di lantai, lalu berlutut di dekat Arga. Kalau kau masih ingin hidup, kau harus berkorban. Harus ada yang mati, supaya kau bisa bebas dari ikatan ini. Siapa yang harus mati? Arga memohon. Bu Yati menatapnya dalam-dalam. Nara. Arga terdiam. Tapi dari belakang, Nara sudah mendengar semuanya. Ia berdiri di ambang pintu, air matanya mengalir deras. Tapi senyumnya tetap menggoda, senyum yang menyakitkan. Aku mencintaimu, Arga. Tapi kalau aku harus mati, maka aku ingin mati dalam pelukmu. Malam itu, Nara memeluk Arga seperti malam-malam sebelumnya. Mereka bercinta untuk terakhir kalinya. Tapi kali ini tanpa nafsu, tanpa bisikan, hanya isak dan luka. Dan saat tubuh mereka menyatu, Bu Yati menancapkan jarum emas ke punggung Nara. Nara berteriak, darahnya menyembur, tapi dari perutnya, terdengar suara bayi menangis. Bukan tangis biasa, tapi lengkingan dari dunia lain. Nara tersenyum pada Arga, matanya perlahan memutih. Jagalah dia bukan iblis. Dia hanya cinta yang salah lahir. Lalu Nara berhenti bernapas. Di dada Arga, tumbuh tangan kecil. Tangisan itu, tidak seperti bayi biasa. Lengkingannya membuat lampu kamar losmen berkelap-kelip, membuat cermin retak, membuat udara menggigil seperti malam hari di puncak Gunung Keramat. Arga memeluk tubuh Nara yang dingin dan tak bernyawa, darahnya mengalir deras ke lantai. Tapi dari dada Arga sendiri, tangan mungil itu masih menyembul. Tangisan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Arga perlahan memalingkan wajahnya ke arah bayangan di ujung ranjang. Bayi itu berdiri. Ya,
berdiri, bukan merangkak, bukan digendong. Berdiri dengan kaki mungilnya, menatap Arga dengan wajah putih seperti porselen, tanpa bola mata. Bu Yati menutup mulutnya, nyaris menjerit. Astagfirullah, dia lahir tanpa jantung. Itu bukan bayi, itu adalah wadah bagi roh Lelono. Arga menggeleng. Tapi dia anakku, dia darah dari darahku. Bayi itu tiba-tiba melompat ke tubuh Nara yang terbujur kaku, lalu menempelkan telapak tangannya ke wajah ibunya. Perlahan, daging Nara menghitam. Wajahnya tenggelam dalam kulitnya sendiri, dan dari tubuh itu, terbentuk kembali wajah bayi yang lebih sempurna. Bu Yati mengambil kendi berisi air keramat dan membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi begitu percikan air menyentuh lantai, ruangan berubah drastis. Seluruh dinding mengelupas seperti kulit terbakar. Di luar jendela, langit menjadi merah darah. Arga merasakan tubuhnya seperti ditarik kedua arah. Satu sisi ingin memeluk bayi itu, sisi lain ingin membunuhnya. Arga, teriak Bu Yati. Kalau kau menyentuhnya lagi, kau tak bisa kembali jadi manusia. Dia akan menjadikanmu raja dalam dunia kegelapan. Bayi itu menoleh ke Arga. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara. Bapak, peluk aku. Arga tak sanggup. Ia mengangkat bayi itu dalam pelukannya, dan dunia di sekitarnya mendadak hening. Semua suara menghilang. Semua cahaya padam. Hanya ada gelap, dan hangat dari tubuh bayi itu. Saat Arga membuka matanya, ia berada di tengah hutan. Tapi bukan hutan biasa. Semua pohon bersimbah darah. Daun-daunnya menggantung seperti tali-tali pusar. Di tengah hutan, berdiri altar batu tempat Lelono bertahta. Selamat datang, Arga, suara itu menggema. Kau telah memilih dengan cinta. Maka akan kubalas dengan tahta. Bayi itu menghilang dari pelukannya, dan di hadapannya kini berdiri anak kecil berusia 5 tahun. Tampan, tapi matanya merah dan kakinya tak menapak tanah. Ayah, aku lapar. Lelono menunjuk ke arah gerbang batu. Beri dia darah. Dari tubuhmu sendiri, atau dari manusia lain. Jika tidak, dia akan memakannya sendiri. Arga menangis. Ia tak ingin membunuh siapapun. Namun saat ia kembali ke dunia nyata, tubuhnya telah berubah. Rambutnya memutih, kuku-kukunya panjang, dan di punggungnya, kini tumbuh sayap hitam separuh jadi. Bu Yati ketakutan. Kau, sudah separuh iblis. Arga memeluk anaknya yang masih dalam wujud bayi, lalu berkata lirih. Kalau harus kubunuh dunia demi menyelamatkan dia, maka biarlah dunia terbakar. Di luar losmen, langit mulai merah tiap malam. Dan desas-desus pun menyebar. Ada bayi misterius, yang membuat semua wanita di desa mengandung tanpa disentuh. Pagi menjelang, tapi langit di atas desa Karangjati tetap muram. Warga mulai berbisik. Dalam sebulan terakhir, 5 perempuan desa mendadak hamil. 5-limanya mengaku tak pernah berhubungan dengan siapapun. 3 masih perawan, 2 janda yang tinggal sendiri. Semua mengalami mimpi yang sama, mimpi bertemu seorang pria bermata merah yang membisikkan janji cinta, lalu mereka bangun dalam kondisi tubuh lemas dan perut terasa berat. Di balai desa, Ki Modin berdiri gelisah di hadapan para sesepuh. Ini bukan ulah manusia. Ini, benih dari dunia lain. Di sebuah losmen tua yang kini terkunci rapat, Arga duduk di depan cermin besar. Wajahnya bukan lagi wajah seorang pemuda desa. Kulitnya pucat, matanya merah, dan tubuhnya tak menua. Di pangkuannya, duduk bayi Lelono yang tumbuh lebih cepat dari anak manusia. Kini ia tampak seperti anak berusia 7 tahun, tapi matanya masih tak memiliki bola mata. Kenapa mereka semua mengandung? Tanya Arga dengan suara gemetar. Anak itu menyeringai. Karena aku membutuhkannya, ayah. Jiwa-jiwa itu akan jadi tubuh cadangan untukku. Kau yang memanggilku, kau yang memeliharaku. Sekarang kau harus membantu kelahiranku kembali, sempurna. Arga menunduk. Ia mencintai anak itu. Tapi perlahan, ia sadar anak itu bukan manusia.
Cinta yang ia pelihara ternyata berkembang jadi kutukan yang merambat ke seluruh desa. Bu Yati menyelinap ke rumah salah satu korban. Seorang gadis bernama Ayu, berusia 19 tahun, perutnya membesar seperti usia 7 bulan hamil. Saat Bu Yati menaburkan serbuk bunga kantil dan membacakan mantra pengusir, tubuh Ayu menggeliat. Perutnya bergerak liar, seperti ada yang menari di dalamnya. Ayu menjerit, bukan karena sakit, tapi karena kenikmatan yang aneh. Dia, datang lagi, pria itu, sentuh aku lagi, ucap Ayu sambil menangis dan tertawa bersamaan. Bu Yati menahan napas. Ini bukan kehamilan biasa. Ini bukan tubuh manusia yang bekerja. Ini adalah penyemaian kutukan. Di sebuah mimpi, semua wanita hamil berkumpul di bawah pohon besar yang berlumuran darah. Anak Lelono berdiri di tengah mereka, telanjang, dengan tatapan tajam seperti raja kecil. Ia berkata dengan suara yang menembus alam mimpi. Rahim kalian adalah taman tempatku menanam wujudku. Kalian mencintaiku karena cinta ayahku, karena rasa dari Nara. Tapi semua akan berakhir saat malam ke-14. Arga makin tersiksa. Ia ingin menghentikan semuanya. Tapi saat mencoba meninggalkan losmen, kakinya terbakar seketika. Anak Lelono menatapnya. Kau tak bisa kabur, ayah. Aku terikat padamu. Jika kau mati, aku akan lahir penuh. Jika kau hidup, aku tetap tumbuh. Bu Yati mengumpulkan sesepuh untuk ritual pemanggilan terakhir. Mereka membentuk lingkaran api di tengah sawah, membawa sesajen darah kambing hitam dan tulang manusia dari kuburan keramat. Mereka memanggil arwah Nara. Dan Nara datang. Tapi bukan dalam wujud perempuan manis. Wujudnya kini seperti makhluk gaib dengan rambut menjuntai sepanjang tubuh, dan perutnya bolong menganga. Aku ingin anakku, tapi aku juga ingin kalian membakar dunia ini, seperti aku dibakar karena cinta. Arga menangis di sudut ruangan. Ia sadar, yang tumbuh dalam anaknya bukan hanya darah iblis, tapi juga dendam seorang perempuan yang dikhianati dunia. Dan desa pun mulai runtuh, satu persatu. Langit malam Karangjati seperti lautan darah. Bulan tak menampakkan wujudnya, seakan menolak menyinari desa yang dipenuhi kutukan. Suara-suara aneh berkumandang dari dalam rahim para perempuan yang mengandung benih Lelono. Dan malam ini adalah malam ke-14. Di tengah sawah, Ayu berdiri dalam keadaan kesurupan. Tubuhnya telanjang, matanya putih, dan dari mulutnya keluar suara berat laki-laki. Waktu telah tiba, benih akan pecah, dan tubuh-tubuh kalian menjadi pintu kelahiranku yang sempurna. Para wanita lain berdatangan, semuanya dalam kondisi serupa. Mereka menari melingkar, darah mengalir di sela paha, namun wajah mereka tersenyum mesra seolah sedang dalam puncak kenikmatan duniawi. Bu Yati dan para sesepuh bersiap dengan lingkaran api dan mantra kuno. Tapi Lelono sudah terlalu kuat. Bahkan sebelum ritual dimulai, api padam sendiri. Dari dalam tanah, tangan-tangan hitam merangsek naik, menarik satu persatu dukun ke dalam lumpur. Bu Yati melawan sekuat tenaga, tapi darahnya mendidih. Ia jatuh tersungkur dan menggigil, mulutnya bergetar mengucapkan satu nama. Nara. Dan Nara datang, berdiri di tengah kobaran gelap, tubuhnya meneteskan darah yang berubah jadi ular. Aku akan bantu, tapi harga yang harus kalian bayar adalah membiarkanku kembali bersama Arga. Di dalam losmen, Arga berdiri di depan anak Lelono. Bocah itu kini sudah seperti remaja, tingginya hampir menyamai Arga. Ia bersenandung lagu kanak-kanak sambil menggambar wajah ibunya di tembok dengan darah ayam. Ayah, malam ini aku akan lahir sempurna. Tapi ibu ingin ikut. Apa ayah tak ingin melihat kami lengkap lagi? Arga menggigil. Kalau kau lahir, apa yang akan terjadi pada dunia ini? Aku akan memakan Tuhan, dan membuat dunia baru. Dunia di mana cinta tak dilarang, dan semua orang bisa saling menanam benih lewat mimpi. Di balik jendela losmen, ratusan warga mengerumuni dengan tubuh telanjang dan mata kosong. Mereka semua ingin menyentuh anak Lelono. Mereka menyembahnya, menciumi kakinya, menawarkan darah mereka.
Lelono mengangkat tangannya, dan wanita-wanita hamil itu datang. Satu persatu, mereka melahirkan, bukan bayi, tapi makhluk-makhluk kecil berwajah sama. Lelono. Tanah retak. Udara membusuk. Hujan darah turun. Buyati menyelinap masuk ke losmen dan berhadapan langsung dengan Arga. Ia membawa keris pusaka. Kau harus memilih, Arga. Kau atau dunia. Bunuh anak itu, atau semua akan binasa. Arga menatap anaknya yang tersenyum begitu manis. Ayah, peluk aku. Keris itu bergetar di tangan Arga. Tangannya berdarah. Tapi hatinya lebih sakit. Maafkan aku. Ia menancapkan keris ke dada anaknya. Tapi tak ada darah. Yang keluar adalah tangan perempuan. Nara muncul dari dalam tubuh Lelono, menangis, memeluk Arga dari belakang. Sekarang, kita jadi satu. Losmen meledak dalam cahaya hitam. Suara-suara hilang. Dunia sunyi. Saat pagi datang, desa Karangjati seolah tak pernah ada. Hanya sawah kosong dan kabut tebal. Tapi konon, tiap malam ke-14 bulan baru, perempuan-perempuan di desa sekitar mendadak hamil tanpa sebab. Dan mereka semua bermimpi, dipeluk oleh pria bermata merah. 20 tahun telah berlalu. Desa Karangjati tinggal legenda. Di peta, ia sudah tak tercatat. Seperti dilenyapkan dari sejarah. Tapi di balik kabut dan hutan lebat, losmen tua itu masih berdiri. Retak. Terlupakan. Namun tak pernah benar-benar mati. Suatu malam, sekelompok anak muda pencari konten horor memasuki area itu. Mereka membawa kamera, lampu sorot, dan keyakinan kosong bahwa semua mitos adalah bualan. Salah satu dari mereka, Rani, gadis berambut panjang dan berhati sensitif, mulai merasa aneh sejak langkah pertama. Ada yang mengawasi kita, bisiknya. Yang lain menertawakannya. Tapi kamera mereka merekam hal berbeda. Bayangan di balik jendela, suara tangisan anak kecil, dan lagu Nina Bobo bersenandung pelan dari arah losmen. Mereka masuk. Di dalam, ruangan masih sama seperti terakhir kali Arga terlihat. Cermin besar retak di tengah, dan dinding penuh coretan wajah wanita berambut panjang dengan mata merah. Salah satu dari mereka membuka pintu belakang. Dan melihat Arga. Ya, Arga. Masih muda. Masih tampan. Masih mengenakan pakaian yang sama seperti 20 tahun lalu. Kalian datang, kalian adalah tamu yang ditunggu, ucapnya dengan senyum hangat. Satu persatu anak muda itu mulai melihat hal berbeda. Rani melihat dirinya duduk di ayunan bersama seorang anak kecil bermata merah. Doni, kameramen, melihat semua temannya berhubungan badan dalam kondisi trans, seperti kerasukan, dengan entitas yang berganti-ganti rupa. Sarah, si skeptis, mulai merasakan perutnya berat. Ia muntah darah dan menyadari rahimnya bergerak sendiri. Kalian bukan sekadar pengunjung, kalian adalah persembahan berikutnya, ujar Arga, yang kini matanya menyala terang. Lelono belum mati. Ia hanya tidur. Dan setiap 2 dekade, ia harus disusui kembali dengan cinta, gairah, dan jiwa-jiwa muda. Ia menyerap rasa cinta yang lahir dari nafsu. Ia tumbuh dalam pelukan manusia yang kehilangan arah. Dan malam ini, tubuh-tubuh para anak muda itu menjadi pesta. Satu persatu dirasuki. Disetubuhi entitas tak kasat mata. Bukan mimpi. Bukan ilusi. Tapi nyata. Rani berteriak saat menyadari tubuhnya mulai hamil dalam hitungan menit. Ia melarikan diri, membawa kamera. Satu-satunya saksi dari malam neraka itu. Ia berhasil keluar dari kabut. Namun saat video itu diunggah ke internet, semua orang menganggapnya rekayasa. Akunnya dihapus. Hidupnya hancur. Tapi perutnya terus membesar. Dan tiap malam, ia bermimpi dipeluk seorang pria bermata merah. Rani, kau ibu dari anakku, dunia ini belum selesai. Rani duduk di depan cermin besar, wajahnya pucat. Bibirnya kering. Dalam sebulan terakhir, tubuhnya semakin berubah. Perutnya membesar seperti wanita hamil tua. Tapi Rani tak pernah merasa bergerak seperti manusia yang mengandung.
Tidak ada perasaan, tidak ada dorongan. Hanya kesadaran bahwa sesuatu telah tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang bukan manusia. Malam semakin larut, dan rasa cemas menghantui dirinya. Ia tidak lagi mampu tidur tanpa bermimpi dipeluk oleh pria bermata merah itu. Dan saat itu, ia mendengar suara ketukan di pintu. "Rani, datanglah, ibu ingin bertemu," suara itu memanggil. Suara lembut namun penuh desakan. Rani berdiri, ragu. Tapi tak ada jalan keluar lagi. Ia membuka pintu dan melihat Arga berdiri di sana, mengenakan pakaian yang tak berubah sejak 20 tahun lalu. Aku tidak bisa, aku tidak mau," suara Rani terbata. "Anakku, apa yang terjadi padaku?" Arga tersenyum, namun senyumnya kosong. "Kau sudah tahu jawabannya. Dunia ini adalah ladang bagi anak kami untuk tumbuh, dan kau adalah ibu yang terpilih. Saat kau menyerahkan cinta pada Lelono, kau telah menyerahkan seluruh hidupmu. Tidak ada jalan kembali." Tiba-tiba, tubuh Rani bergemetar. Ia merasa tubuhnya sedang dimiliki oleh kekuatan tak terlihat. Anak yang ada dalam perutnya bukan lagi bagian dari dirinya. Ia tahu, anak ini bukan miliknya. "Aku akan melahirkan anak ini, di sini, malam ini," Arga berkata datar, seolah tak ada emosi di suaranya. "Aku akan melihat dunia ini terbakar. Dan cinta akan menang." Rani ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya lemas, dan ia merasakan tubuh anak itu bergerak cepat. Seperti sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang tak manusiawi. Kegelapan mulai menguasai ruangan itu. Dan di saat itu, dalam ketidakberdayaan, Rani menyadari satu hal, Arga bukanlah manusia. Lelono bukanlah makhluk yang bisa dimiliki. Mereka adalah cermin bagi dunia yang kacau. Mereka adalah pembalasan dari cinta yang salah. Dalam momen terakhir, tubuh Rani meledak. Sesosok bayangan muncul, bukan bayi, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih menakutkan. Sesuatu yang telah menunggu ratusan tahun untuk lahir, untuk memulai pembalasan yang sempurna. Anak Lelono kini tumbuh menjadi makhluk besar, tinggi menjulang. Rani terbaring di sana, tubuhnya hancur, darah menyembur dari segala arah. Arga berdiri di atasnya, memandang dengan mata merahnya yang menyala. "Dunia ini akan kembali ke tempatnya," ucapnya dengan suara datar. Kekuatan Lelono menyebar, membakar seluruh dunia dengan api dan darah. Tiada yang tersisa. Yang ada hanya kegelapan. Dunia menjadi kuburan bagi mereka yang percaya pada cinta yang salah. Dan malam itu, malam yang terakhir, bumi pun terbungkus dalam kehancuran. Tamat.